Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Bagaimana teman-teman? Apa kabar? Baik-baik saja ya, dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara soal Marcelino. Ya, Lino hari ini tiba ya di Bali setelah berangkat dari Inggris, mendapat izin dari klubnya Oxford United untuk memperkuat timnas U22 kita yang dipersiapkan ke Piala ASEAN atau yang dulunya dengan AFF. Kita akan berada di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Nah, sudah dikonfirmasi memang bahwa Lino sudah terbang sejak kemarin hari Minggu itu ya, dan hari ini dia akan mendarat di Bali untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Nah, ini menarik karena akhirnya Lino mendapat kesempatan juga untuk bisa datang. Padahal sebetulnya saya pikir kalau memang ini U22 ya U22 aja ya untuk ditampilkan. Tapi ternyata STY berubah, bukan dengan tim muda ini, tapi dia menyelipkan beberapa pemain yang sudah mentas di tim senior. Jadi antaranya Marcelino yang kita tahu bersama kemarin ya sempat menjadi viral dengan 2 gol dia ke gawang Arab Saudi, dengan gaya dia yang ketika mencetak gol kedua itu lari ke pinggir lapangan, duduk di atas kursi, luar biasa. Dan selain Marcelino ada Asnawi, ada Pratama Arhan juga yang dipanggil. Bahkan ada 3 nama yang juga pemain abroad yang diharapkan masih bisa hadir walaupun kecil kemungkinannya untuk bisa berlaga. Justin Hubner, Ivar Jenner, dan terakhir Rafael Stoic. Kalau Rafael kan itu konfirmasi kalau ke semifinal atau final dia masih bisa diizinkan oleh klubnya Brisbane Roar di Liga Australia. Tapi yang penting bagi manajer tim juga Pak Sumarji bahwa Lino sudah diizinkan. Ya, tentunya ini adalah lobby tingkat tinggi dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir karena dia salah satu pemilik ya bersama dengan Anin Bakri di Oxford, sehingga dia diizinkan untuk bisa bertanding. Oxford juga dalam pernyataan resmi sudah melepas ya dan berdoa dengan Marcelino semoga bisa tiba dengan selamat, bisa memperkuat tim nasional Indonesia dan tampil sebaik mungkin. Tentunya itu menjadi harapan dari manajemen Oxford. Mereka akan melepas Lino kalau Indonesia ini bisa melaju ke final sampai pada tanggal 5 itu ya mereka tetap akan mengizinkan Lino berada bersama dengan tim asuhan STY. Kecuali kita gugur lebih awal, tentunya Lino akan langsung balik ke Inggris. Nah, sebelum Lino mendarat kemarin itu Pratama Arhan ya yang bermain di FC Suwon di Liga Korea itu sudah ada. Dia sudah bertemu dengan STY, bergabung dengan tim. Dan sudah dipastikan bahwa Pratama, Asnawi, termasuk dengan Ronaldo Kuate yang bermain di Muangthong ini, ya bersama dengan Lino itu sudah pasti akan memperkuat tim Indonesia. Sayang memang kalau ada pemain lain ya seperti Justin, Ivar, dan Rafael yang sudah oke, ini akan tentunya punya dampak yang berbeda dengan penampilan tim kita. Tapi ya oke, kita akan tunggu saja kiper dari tim nasional kita di bawah STY apakah kita bisa melewati babak semifinal. Tapi kalau untuk ke semifinal saya yakin sih kita masih bisa. Yang penting pertandingan pertama ya melawan Myanmar itu pada tanggal 9 ketika kita tandang itu harus kita lewati dengan kemenangan. Soal nanti Laos bermain di Manahan Solo pasti kita ambil ya, walaupun juga memang tidak mudah, tidak boleh menganggap enteng, tapi saya rasa kita punya kekuatan untuk bisa mengalahkan Laos. Baru berhitung dengan Vietnam dalam pertandingan di Viet Tri Stadion ya, karena kita tandang sebelum kita menjamu Filipina pada tanggal 21 Desember. Jadi komposisinya ketika Lino bergabung ya teman-teman itu dia akan berada mungkin di bawah 2 striker ya, karena striker sekarang kan dengan Ramadan yang dari Madura United yang mengalami cedera pulang, berarti tinggal Ronaldo Kuate di depan, Hoki Caraka dan Arkan Kaka. Nah, kalau disuruh pilih ya ada 2 yang akan diambil untuk tampil lebih awal di starting 11. STY akan menampilkan ya saya pikir dengan 3-4-1-2 Lino akan berdiri di bawah Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka. Pasti 2 pemain ini akan dimainkan, Hoki dan Ronaldo Kuate. Baru Lino yang akan ada di belakang. Nah, 4-nya itu ya di kanan Asnawi, di kiri Pratama Arhan, baru Arkan Fikri yang bermain di sini bersama dengan Sanadin Faris. Menurut saya ya walaupun ada Ananda Raihan di sana yang bisa dimainkan juga ya, dan ada Hainan juga ya yang bisa ditaruh di sini, tetapi
saya pikir memang Arkan Fikri dan Faris ya Saladin Faris bisa bermain di sini untuk bahu-membahu. Kalau di belakang itu tanpa Justin ya saya pikir ada Kadek Arel, kemudian dengan Ferrari atau Kakang yang akan ditampilkan, walaupun sebenarnya masih ada Robby Darwish, tapi mungkin Kakang yang punya tinggi badan ya oke, yang masih bisa diandalkan ya untuk bisa tampil. Jadi ya itu yang kita akan lihat teman-teman ya dalam pertandingan skema STY nantinya. Ya, kita berharap saja, kita berdoa bahwa tim U22 kita bisa berlari dengan kencang, baik tentunya di grup B ini, dan berharap kita bisa melaju ke final. Memang tidak mudah untuk ke sana karena kalau ke final kan kita harus bisa melawan Thailand kalau kita runner up, atau kalau kita bisa menjadi juara grup kita akan menghadapi salah satu di antara Malaysia atau Singapura. Semoga kedatangan Lino ini bisa memotivasi pemain-pemain lainnya untuk lebih bergairah lagi bermain. Tetapi kalau hanya dengan, saya pikir kalau dengan hanya mengandalkan Lino ya di sana atau Pratama dan Asnawi, ini memang tidak cukup untuk bisa bertarung dengan, apalagi dengan Vietnam yang berambisi sekali untuk mengalahkan kita. Karena Vietnam kemarin dalam lawan Jeonbuk kemarin dalam pertandingan persahabatan, mereka bisa menang dengan 3 gol. Ada Nguyen Quang Hai di sana dan Nguyen Tien Binh, 2 pemain depan yang berbahaya yang ikut mencetak gol. Jadi ini juga akan menjadi perhatian bagi STY di saat akan bertemu dengan Indonesia, karena Quang Hai ini pemain yang sangat cepat di garis depan, punya naluri besar dalam hal mencetak gol, sama dengan Tien Lin juga. Ini pemain-pemain yang sangat bagus karena Vietnam ini itu sangat serius untuk menatap Piala AFF ini. Mereka ingin menjadi juara setelah mereka gagal di final mengalahkan Thailand pada edisi yang lalu. Karena Thailand kan 2 back to back itu mereka juara terus. Thailand juga ingin mempertahankan gelar, tapi Vietnam dengan kekuatan penuh mereka ingin melaju sampai ke final menjadi juara. Mereka ingin mengalahkan Indonesia, terlepas Indonesia tampil dengan tim U22-nya. Mereka ingin mengalahkan kita karena sepanjang tahun ini mereka tidak pernah menang kalau bicara di tim senior ya, karena kita tahu di Piala Asia mereka kalah di putaran kedua kualifikasi pra-Piala Dunia, mereka juga tumbang 2 kali, bahkan di Hanoi mereka kita permalukan mereka dengan 3 gol tanpa balas. Makanya mereka ingin, ya mereka tahu bahwa Indonesia itu tampil dengan usia muda, tapi mungkin bagi mereka mengalahkan dulu Indonesia apapun itu untuk bisa membayar rasa malu mereka selama ini. Tapi kan juga tidak mudah untuk mereka mengalahkan kita ya. Kita akan tunggu, kita akan lihat nantinya. Kalau kita bisa mengalahkan mereka, wah ini luar biasa buat kita. Kalau kita bisa mengalahkan Vietnam pada tanggal 15, kita bisa menjadi juara grup dan menghindari Thailand yang ada di sebelah, kita bisa melaju ke final. Tapi butuh perjuangan memang, teman-teman ya. Oke, sampai di sini dengan saya untuk berbicara bahwa selamat datang untuk Lino, untuk sudah bergabung. Semoga tidak mengalami masalah cedera, karena Lino ini sangat diandalkan nantinya untuk pertandingan di fase berikutnya tahun depan menghadapi Australia dan menghadapi Bahrain ya, untuk bulan Maret itu tanggal 20 dan tanggal 25, sebelum menghadapi Cina tanggal 5 dan tanggal 10 menghadapi Jepang. Jadi sayang jangan sampai bermasalah Lino untuk cedera. Wah, ini akan mengganggu juga untuk proses pertandingan nanti, yang apalagi kita tahu Lino sangat diandalkan nantinya setelah dia tampil luar biasa melawan Arab Saudi. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara untuk persiapan Piala ASEAN atau ASEAN Cup, di mana Indonesia akan bertanding pertama kali melawan Myanmar pada 9 Januari yang akan datang. Ciao.